Selama ribuan tahun, wilayah yang kini dikenal sebagai Rusia dihuni oleh suku nomaden yang amat misterius. Satu-satunya catatan yang mereka tinggalkan adalah bekas-bekas tulang mereka. Sejarawan Yunani kuno, Herodotus, menyebut orang-orang ini dengan nama The Scythians. Wilayah yang begitu besar itu kemudian dihuni oleh orang-orang suku Slavia. Mereka memiliki bahasa dan budaya yang hampir sama, tapi membagi dan memecah diri mereka menjadi banyak suku yang berbeda. Pada waktu lampau itu, bangsa Viking dari Skandinavia menyusuri sungai-sungai di wilayah Rusia. Menurut legenda, orang-orang Slavia Timur meminta seorang dari para Viking itu bernama Rurik untuk menjadi pangeran mereka dan menyatukan suku-suku yang telah terpecah belah itu. Ia menyetujuinya dan membuat wilayah Novgorod sebagai ibu kotanya. Mereka menyebut diri mereka sebagai orang Rus. Lalu, pada tahun 879, setelah Raja Rurik meninggal, anaknya yaitu Pangeran Oleg menggantikannya. Ia berhasil menaklukkan Kiev yang sekarang adalah ibu kota Ukraina. Pemerintahan ini dinamakan Rus Kiev, yang mempersatukan Slavia Timur dan suku non-Slavia lainnya. Pada akhirnya, terbentuklah sistem monarki Rusia, yaitu dinasti Rurik. Namun, para penerus kerajaan bertengkar dengan sesama mereka sendiri. Hal itu, tanpa sadar, telah menjadi ancaman bagi mereka sendiri, karena bangsa Mongol dari timur telah mengintai diam-diam. Bangsa Mongol menyerang begitu kilat dan kuat. Pada tahun 1223, para pangeran yang terpecah belah itu menghadapi pasukan Mongol di Sungai Kalka dan berhasil dikalahkan oleh pasukan Mongol. Pada tahun 1237 sampai 1238, bangsa Mongol membakar kota Vladimir dan kota-kota besar lainnya di timur laut Rusia. Mereka mengalahkan bangsa Rusia di Sungai Sid, lalu bergerak ke barat menuju Polandia dan Hongaria. Pada saat itu, mereka telah menaklukkan sebagian besar kerajaan Rusia, terkecuali Republik Novgorod yang masih bisa bertahan. Singkat cerita, pada pertengahan abad ke-14, kekuatan bangsa Mongol mulai redup, dan para pangeran agung merasa mampu untuk menentang Mongol secara terbuka. Pada 1380, dalam pertempuran Kulikovo di Sungai Don, bangsa Mongol berhasil ditaklukkan dengan kepemimpinan Pangeran Agung Dmitri Donskoy. Kepemimpinan Moskow di Rusia kini semakin kokoh, dan pada pertengahan abad ke-14, wilayahnya semakin meluas. Lalu, berabad-abad setelahnya, Vasili ketiga memperluas wilayah Moskow, yang sebelumnya telah menjadi ibu kota. Putranya, Ivan IV, yang kelak dikenal dengan Ivan the Terrible, diangkat menjadi Tsar pertama Rusia. Ia memang banyak menaklukkan daerah-daerah lain di sekitar Moskow, tapi ia dikalahkan oleh persemakmuran Polandia-Lituania, kerajaan Swedia, dan kerajaan Dano-Norwegia dalam Perang Livonia. Ia melakukan reformasi modernisasi yang memberi jalan untuk sebuah pemerintahan teror dan eksekusi massal. Singkat cerita, anak Ivan keempat bernama Feodor pertama meninggal dunia tanpa memiliki seorang anak. Meninggalnya Feodor I menjadi akhir dari dinasti Rurik di Rusia. Setelahnya, Rusia masuk ke waktu-waktu yang begitu buruk, yang disebut Time of Troubles atau waktu masalah. Pemberontak dan tentara asing menghancurkan negeri itu. Negara itu menderita kelaparan dan wabah yang amat parah. Ditambah dengan direbutnya Moskow oleh pasukan Polandia dan Novgorod oleh pasukan Swedia. Rusia sudah berada di ujung tanduk kepunahannya. Namun, Rusia melawan balik. Pangeran Pozharsky dan Kuzma Minin memimpin milisi Rusia ke Moskow. Berabad-abad setelahnya, Majelis Rusia Zemsky Sabor menyadari bahwa negara memerlukan pemimpin yang baru.
Pada akhirnya, mereka memilih seorang bangsawan berusia 16 tahun bernama Mikhail Romanov yang dinobatkan sebagai tsar berikutnya. Dimahkotainya Mikhail Romanov menandai berdirinya dinasti baru di Rusia, dinasti Romanov. Pada pemerintahannya, pemerintah dan ekonomi Rusia semakin stabil dan masa kegelapan itu dapat diredam. Industrialisasi sangat maju, wilayah kekuasaan Rusia pada saat itu semakin luas. Pada masa itu, dinasti Romanov berbentuk monarki absolut. Kekuasaan tertinggi berasal dari tsar. Tsar memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas untuk mengatur negara. Tsar pun bisa sesuka hatinya mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Rusia. Selanjutnya, Tsar Peter I naik tahta pada 1682. Pada waktu itu, pendidikan sangat berkembang, gereja sangat terorganisir, dan kualitas pemerintahan semakin baik. Ia pun membentuk angkatan darat profesional yang terdiri dari 300.000 orang. Sebenarnya, masih banyak reformasi lain yang dilakukan Tsar Peter I. Tsar Peter I sukses membawa Rusia menjadi lebih baik. Namun, Tsar Peter I memberi pajak yang terlalu tinggi kepada rakyat, yang mana pajak itu digunakan untuk keperluan militer. Lalu, singkat cerita, Katerina II naik tahta. Katerina II lebih mengedepankan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, seperti membentuk Dewan Kesehatan dan Ekonomi. Kebijakan-kebijakannya terlihat menyejahterakan rakyat. Namun, sebenarnya pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Katerina II membentuk komisi militer yang bertugas untuk mereformasi pasukan bersenjata. Militer ini memperkuat kedudukan dinasti Romanov di Rusia. Selain itu, Katerina II membuat kebijakan-kebijakan lain yang hanya menguntungkan pihak istana, yang dimana ini semakin menyengsarakan rakyat. Lalu, pada masa kekuasaan Tsar Alexander I dari 1801 sampai 1825, dinasti Romanov semakin otoriter. Ia tidak lagi memperhatikan rakyat dan malah fokus ke bidang militer untuk memperkuat hegemoninya di Eropa. Setelah itu, pada masa kekuasaan Nicholas I pada 1825 sampai 1855, dibentuklah komite rahasia untuk memperkuat dinasti Romanov dan meningkatkan instansi kepolisian. Lalu, pada masa kekuasaan Tsar Alexander III pada 1881 sampai 1894, rakyat semakin ditindas oleh dinasti. Ada banyak kebijakan pro-dinasti, seperti penguatan autokrasi dan hak-hak penguasa daerah, serta kebijakan-kebijakan pengetatan sensor penentang pemerintah. Siapapun yang menentang pemerintah akan dibungkam dan dihukum mati. Kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat ini terus berlanjut sampai ke penguasa terakhir dinasti Romanov, yaitu Tsar Nicholas II. Penindasan yang dialami rakyat dari dinasti yang semena-mena membuat banyak perlawanan di masyarakat. Pada 1821, kaum Desembris ini membentuk organisasi-organisasi rahasia seperti Organisasi Masyarakat Utara dan Masyarakat Selatan. Ada juga organisasi-organisasi masyarakat Slavia Bersatu yang didirikan pada 1823. Kaum Desembris ini membuat pengaruh yang cukup kuat dalam masyarakat. Pada 14 Desember 1825, kaum Desembris yang sebagian besar adalah perwira muda tentara Tsar berkumpul di lapangan Senat di Saint Petersburg. Pada Desember 1825, terjadi pemberontakan rakyat yang menentang kediktatoran dinasti Romanov. Pemberontakan ini dikenal dengan nama Pemberontakan Desembris 1825. Akan tetapi, pemberontakan Desembris 1825 berakhir dengan kegagalan. Tsar Nicholas I berupaya untuk menguatkan dinasti Romanov dengan membendung kekuatan revolusioner dengan slogan ortodoksi, autokrasi, dan nasionalisme. Setelah slogan itu dikeluarkan, bangsa Rusia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Slavophile, yaitu mereka yang menganggap bahwa kekuatan Rusia
ada dalam kebudayaan masa lampau yang begitu kaya. Menurut mereka, kebijakan meniru peradaban Barat hanya akan membawa Rusia ke dalam kehancuran. Sementara itu, Zapatniki berada di kubu yang berlawanan, yang berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan merdeka. Karena itu, Rusia harus mengadopsi nilai-nilai demokratis ala Barat. Zapatniki inilah yang berkembang menjadi golongan penentang monarki absolut dinasti Romanov. Setelah naik tahtanya Tsar Nicholas II pada 1894, ia melakukan percepatan industrialisasi di Rusia yang dilakukan untuk mengimbangi perkembangan industri di Eropa Barat. Akan tetapi, industrialisasi di Rusia melahirkan golongan buruh atau dikenal dengan golongan proletar. Jumlah buruh semakin banyak, tetapi ironisnya mereka semakin menderita karena beban ekonomi yang makin meningkat. Kesenjangan ekonomi di Rusia semakin tinggi. Selanjutnya, untuk memperjuangkan nasib buruh ini, dibentuklah Partai Sosialis Demokrat (PSD) oleh George Plekhanov pada 1898. Namun, PSD gagal bersatu dan akhirnya terpecah belah dikarenakan perbedaan ideologi anggota-anggotanya. Pada 1903, PSD ini terpecah belah menjadi dua, yaitu kelompok Menshevik yang berideologi sosialis moderat dan kelompok Bolshevik yang berideologi sosialis radikal. Kelompok Menshevik menghendaki perubahan-perubahan dengan cara-cara damai. Sementara kelompok Bolshevik yang diketuai oleh Vladimir Lenin menghendaki perubahan dengan cara-cara radikal dan bersenjata. Pada 1904 sampai 1905, ada peperangan Rusia dan Jepang untuk memperkuat dirinya masing-masing di Tiongkok dan Korea. Tsar Nicholas II menggunakan perang Rusia-Jepang untuk mengalihkan perhatian rakyat dari gerakan revolusioner penentang pemerintah untuk memperkuat dinasti. Namun, tak disangka, Jepang berhasil memenangkan perang tersebut dan berlabuh pada ketidakpercayaan rakyat kepada dinasti Romanov. Momen kekalahan Rusia ini dimanfaatkan oleh kaum Menshevik dan Bolshevik untuk menuntut perubahan terhadap pemerintahan di Rusia. Pada 22 Januari 1905, kaum Menshevik dan Bolshevik kemudian menggerakkan 140.000 pekerja di Saint Petersburg menuju istana musim dingin untuk menggelar aksi damai. Namun, tentara-tentara istana musim dingin menembaki kaum-kaum yang sedang protes itu karena khawatir jika demonstran akan masuk ke dalam istana musim dingin dan membahayakan keluarga dinasti. Banyak demonstran yang terluka dan bahkan tewas dalam peristiwa itu. Peristiwa ini kelak akan dikenal dengan sebutan peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday. Pada tahun 1905, kaum proletar melakukan serangkaian aksi mogok kerja karena adanya peristiwa Minggu Berdarah. Peristiwa Minggu Berdarah telah membuka mata rakyat Rusia tentang kekejaman pemerintahan monarki absolut. Oleh sebab itu, para buruh melakukan aksi mogok kerja dan mengajak keluarganya ikut turun ke jalan. Puncak protes kaum pekerja di Rusia terjadi pada bulan Oktober 1905. Pada saat itu, terjadi pemogokan serentak yang diikuti lebih dari 3 juta pekerja. Pemogokan itu dikoordinasikan salah satunya oleh Dewan Perwakilan Pekerja Ivan Novovosneseng yang merupakan salah satu dewan pekerja pertama yang terbentuk di dunia. Jelas pemogokan ini membuat jumlah pekerja yang bekerja berkurang sehingga industri terhambat. Para pekerja menuntut hak-hak demokrasi dan kebebasan, serta waktu kerja 8 jam sehari. Akhirnya, pemerintahan Rusia pun mengeluarkan manifesto 17 Oktober yang berisi janji kebebasan sipil dan pelaksanaan badan legislatif yang disebut dengan Duma Negara. Menanggapi manifesto ini, kelompok Menshevik menyerukan pemberhentian pemogokan karena telah berhasil mencapai tujuan revolusi. Sementara kelompok Bolshevik menyerukan untuk melanjutkan gerakan revolusioner karena dinasti Romanov belum tumbang. Pada 7 Desember 1905, 6.000 pekerja di kota Moskow mempersenjatai diri mereka
dan memblokir akses masuk ke dalam kota untuk melakukan pemberontakan. Namun, pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh tentara Saint Petersburg. Sebagian besar pekerja yang terlibat dalam pemberontakan ditembak. Untuk mengurangi ketegangan yang ada, pada tanggal 27 April 1906 terbentuklah Duma Negara. Namun, Duma ini hanya bertahan sampai 8 Juli 1906. Pembubaran Duma disebabkan oleh konflik dalam faksi-faksi Duma yang berbeda pendapat terkait masalah agraria. Dengan adanya konflik antar faksi, maka kerja Duma menjadi tidak maksimal dan justru bisa akan menimbulkan masalah baru. Pembubaran Duma Negara membuat rakyat Rusia makin mengecam pemerintahan monarki dinasti Romanov yang dianggap semakin diktator. Oleh sebab itu, Duma Negara kembali dibentuk pada 20 Februari 1907. Namun, lagi-lagi Duma Negara dibubarkan karena adanya penentangan mereka terhadap reformasi agraria yang diusulkan oleh pemerintah. Mereka dianggap telah membangkang pada pemerintahan dinasti Romanov. Padahal reformasi agraria tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh Tsar Nicholas II pada November 1906. Masyarakat Rusia sudah semakin geram dengan kediktatoran dinasti Romanov. Mereka mengambil tindakan tegas untuk menggulingkan dinasti itu. Upaya gerakan revolusi ini semakin menguat dengan ikutnya Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Rakyat Rusia menganggap kalau saat itu Rusia tak memiliki kepentingan yang cukup signifikan dalam Perang Dunia Pertama. Namun, apa boleh buat, Rusia sudah terlanjur terikat perjanjian pertahanan dengan Perancis dan Inggris yang tergabung dalam blok Triple Entente. Rakyat Rusia pun makin murka dan semakin tidak percaya dengan dinasti Romanov. Apalagi Rusia mengirimkan 15 juta orang dalam Perang Dunia Pertama, yang mengurangi tenaga kerja dalam sektor industri dan pertanian. Perang ini pun punya dampak negatif lain, seperti kekurangan bahan pangan, meningkatnya bencana kelaparan, dan kekacauan perekonomian negara. Rakyat pun melakukan revolusi untuk menggulingkan Tsar Nicholas II, yang kelak akan dinamakan sebagai Revolusi Burjuis Demokratis 1917. Salah satu pemicu revolusi ini adalah karena adanya pemutusan hubungan kerja terhadap 30.000 pekerja di Petrograd, yang sekarang adalah Saint Petersburg, pada 22 Februari 1917. PHK tersebut mengakibatkan pemogokan besar-besaran di Petrograd pada 23 hingga 25 Februari 1917. Untuk menstabilkan revolusi, pemerintahan Rusia mengirimkan tentara untuk memadamkan aksi mogok. Namun, tentara-tentara ini malah berpihak kepada rakyat dan demonstran. Tsar Nicholas II pun mengambil tindakan tegas. Pada 2 Maret 1917, ia resmi mengundurkan diri sebagai Raja Rusia. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan, maka dibentuklah pemerintahan sementara yang kebanyakan berasal dari kelompok Menshevik yang beraliran sosialis moderat. Namun, setelah revolusi ini, keadaan di Rusia tak serta-merta baik. Pasca revolusi Februari, terdapat 2 pengaruh besar yang berbagi kekuasaan di Rusia sehingga memunculkan adanya kekuasaan ganda. Di satu sisi, pemerintahan dikuasai kelompok Menshevik. Di sisi lain, ada Dewan Pekerja yang kemudian membentuk Soviet Petrograd. Bagi kelompok Soviet Petrograd yang berhaluan revolusioner, pemerintahan sementara hanyalah kelanjutan dari kekuasaan monarki absolut. Oleh karena itu, Soviet Petrograd yang dipimpin oleh kaum Bolshevik dengan cepat merencanakan penggulingan kekuasaan dari kelompok Menshevik. Sebenarnya, sejak Oktober 1917, kelompok Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin sudah merencanakan revolusi. Sebelum melakukan revolusi Oktober 1917, kelompok Bolshevik menguasai objek-objek vital di Rusia, seperti jembatan, stasiun kereta api, instansi perbankan, dan pembangkit listrik. Setelah itu, kelompok Bolshevik menyerang Istana Musim Dingin. Revolusi Oktober semakin memperkokoh naiknya Bolshevik sebagai penguasa baru di Rusia. Kelompok Bolshevik yang berhasil mengambil kekuasaan dari kelompok Menshevik terus-menerus memperluas revolusi dan pengaruh mereka di seluruh negeri.
Revolusi di daerah-daerah dilakukan dengan dua cara, yaitu damai dan kekerasan. Dari 97 kota besar di Rusia, 79 kota direbut dengan cara damai, sementara 18 kota lainnya direbut dengan cara kekerasan. Pada Januari 1918, dalam sidang ketiga, kaum Bolshevik mengumumkan berdirinya Republik Soviet Rusia dengan nama resmi Republik Soviet Sosialis Federasi Rusia. Mereka mengumumkan pembangunan ekonomi Bolshevik, yaitu sebagai berikut. Ada yang mendukung, namun sebagian rakyat Rusia menentang kebijakan ini, karena berbagai kebijakannya adalah kebijakan yang berdasar pada doktrin komunisme, di mana pemerintah memiliki dominasi dalam pengaturan perekonomian negara. Rakyat Rusia sebagian masih mendukung sistem ekonomi ala monarki absolut, yang syarat unsur kapitalis. Oleh karena itu, bermunculan kelompok-kelompok penentang Bolshevik. Pasca Revolusi Oktober, terjadi pertentangan antara dua kubu di Rusia, yaitu kubu merah dan kubu putih. Kubu merah yaitu kaum Bolshevik, dan kubu putih yaitu gabungan sosialis dan burjuis. Hal ini memicu Perang Saudara Rusia yang berlangsung sejak tahun 1918 hingga 1920. Di dalam Perang Saudara yang berlangsung sekitar 2 tahun tersebut, sedikitnya ada 7,5 juta jiwa manusia menjadi korban perang. Selain itu, perang ini membawa dampak sosial dengan dihilangkannya kelas burjuis di Rusia. Rusia pun kehilangan kelompok yang dapat mendukung perekonomian mereka. Selain itu, Rusia pun berencana untuk memperkuat hegemoninya. Pada 30 Desember 1922, dalam sidang pertama seluruh Soviet, dideklarasikanlah pembentukan Uni Soviet dan dilakukan perjanjian 6 negara untuk mendukung eksistensi negara gabungan itu. Pada 30 Desember 1922, lahirlah Soviet Republik Sosialis, atau yang dikenal dengan nama Negara Uni Soviet. Terima kasih.